Setiap orang bisa mencuri idemu, tapi setiap orang tidak dapat mencuri tindakanmu. Nadia Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Dhamma Budaya, dan Bangkit Pemuda. Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami selaku tim delegasi dari Universitas Islam Negeri Al-Din Makassar, di mana saya Ilham bersama dengan rekan saya Berlian dan Andi Wulandari Az-Zahra. Untuk pertama kalinya, kami menyatakan kami berada pada posisi kontra, standing positions kontra pada mosi perdebatan kebebasan berekspresi pemuda di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, sebelum jauh ke dalam ranah argumentasi kami, izinkan kami untuk memaparkan beberapa definisi kunci dari mosi perdebatan. Yang pertama, kebebasan menurut KBBI adalah keadaan bebas atau kemerdekaan. Yang kedua, ekspresi merupakan pengungkapan atau proses menyatakan, memperlihatkan, atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya. Sedangkan WHO atau WHO mendefinisikan remaja adalah individu dalam kelompok usia 10 sampai dengan 19 tahun dan pemuda mencakup usia antara 10 sampai dengan 24 tahun. Sedangkan kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun dengan cara apapun. Ini termasuk ekspresi lisan, tercetak maupun melalui materi audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik, menurut Amnesty International tahun 2021. Dewan Juri yang terhormat, berdirinya kami selaku tim kontra bukan berarti kami menginginkan pembungkaman atau pelarangan kebebasan berekspresi bagi pemuda. Namun yang kami inginkan adalah pembatasan yang diatur secara jelas dan terkomprehensif untuk menuju pemuda yang berkualitas sebagai suku cadang pembangunan. Di mana Dewan Juri yang terhormat, kita ketahui bersama bahwa Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights Dewan Juri yang terhormat, yang diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak asasi manusia apa saja yang dapat dibatasi. Tentunya Dewan Juri yang terhormat, hak asasi yang dapat dibatasi tersebut pun diinginkan menuju pemuda yang berkualitas. Dewan Juri yang terhormat, perlu kami tegaskan bahwasanya mekanisme yang kami ajukan bukan merupakan mekanisme pelarangan, namun mekanisme pembatasan. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, kami ketahui bahwasanya demokrasi memang menginginkan adanya kebebasan, namun tentunya kebebasan harus dibatasi. Adapun mekanisme yang kami ajukan memiliki dua alasan mengapa mekanisme tersebut harus diimplementasikan. Yang pertama, merupakan upaya preventif kemerosotan moral pemuda. Yang kedua, upaya merekonstruksi tatanan moral pemuda. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama, masa muda merupakan kesempatan emas untuk mencapai sebuah prestasi dan memperluas wawasannya. Sebagai generasi penerus masa depan, seharusnya para pemuda bisa mengedukasikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat luas. Namun, pada kenyataannya, kondisi dan situasi berbanding terbalik. Dewan Juri yang terhormat, generasi milenial sekarang tumbuh ke arah yang lebih buruk, di mana zaman sekarang teknologi terus berkembang dengan cepat, begitupun dengan media sosial, baik itu Facebook, WA, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Marilah kemudian kita menelisik lebih dalam terkait dengan kasus Asma Dewi pada bulan September tahun 2017 yang lalu, yang didakwa karena diduga mengunggah konten berbau ujaran dan diskriminasi SARA di akun Facebook. Dalam hal ini, Dewi Sarah mengatakan bahwasanya status tersebut merupakan bentuk ekspresi kebebasan menyampaikan pendapat. Namun, status tersebut dapat menumbuhkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain melalui tulisan yang disebarluaskan di halayak umum. Hal inilah kemudian yang membuat perlunya pembatasan berekspresi yang jelas. Melanjutkan ke dalam ranah argumentasi kami, naik ke anak tangga selanjutnya dari alasan mengapa kami berada pada standing position kontra, tidak lain adalah upaya merekonstruksi tatanan moral. Dewan Juri yang terhormat berangkat daripada teori hierarchy of needs yang dikemukakan oleh seorang ahli psikologi dan teoretikus Abraham Maslow, bahwa piramida puncak dari kebutuhan dasar seorang individu tidak lain adalah self-actualization, yang mana aktualisasi diri adalah keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan bisa dilakukan. Dewan Juri yang terhormat, teori ini amatlah berkorelasi dengan proses pencarian jati diri pemuda di rentang usia 16 sampai dengan 30 tahun tersebut. Keinginan dan juga motivasi internal untuk mendapatkan afirmasi serta pengakuan untuk membuat mereka melakukan segala hal untuk mencapai tujuan tersebut. Merujuk kepada motivasi internal tersebut, apabila kemudian difasilitasi dengan kebebasan berekspresi seluas-luasnya, maka para pemuda akan berekspresi di luar batas wajarnya.
Dewan Juri yang terhormat, perlulah menjadi alarm pengingat bahwa kalangan pemuda merupakan rudal dalam kelanjutan pembangunan sebagai penerus bangsa. Maka sudah selayaknya para pemuda sebagai penerus bangsa mengindikasikan perilaku yang mencerminkan sikap bermoral. Sebagaimana yang kita ketahui bersama Dewan Juri yang terhormat, bahwa di era digitalisasi sekarang ini, para pemuda akan lebih banyak menghabiskan waktu dan lebih mudah untuk mengekspresikan diri di media sosial. Sehingga untuk melakukan ujaran kebencian maupun bentuk ekspresi diri yang tidak wajar lainnya sangatlah mampu dilakukan terlebih secara anonim. Berangkat daripada latar belakang dan permasalahan tersebut, maka kami hadir dan berada pada posisi kontra untuk kemudian merekonstruksi kembali moral yang telah terdekadesi dari pemuda kita pada saat ini. Dewan Juri yang terhormat, perlu kami tegaskan bahwa dengan adanya kebebasan tidak menjaminkan bahwa tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap kebebasan berekspresi. Namun, kami hadir untuk mencakup seluruh kekhawatiran bahwasanya kami bisa memberikan penanganan yang lebih komprehensif melalui pembatasan yang jelas. Sehingga kami mengajukan solusi yang pertama, kami menginginkan adanya pengajuan perpu atau peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas hak mana yang dapat dibatasi dan hak mana yang tidak dapat dibatasi. Yang kedua, kami menginginkan adanya ruang ekspresi bagi pemuda yang mendukung ekspresi yang positif. Dan yang ketiga, kami menginginkan pengawasan yang amat ketat dan terkomprehensif sehingga tidak adanya pelecehan ataupun tidak adanya pengurangan nilai daripada penyampaian kebebasan, maksud kami penyampaian pembatasan yang kami inginkan Dewan Juri yang terhormat, sehingga tidak mengesampingkan pasal 28E. Maka demikian kami menyatakan secara tegas, luas dan mantap tidak mendukung mosi perdebatan pada hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit Pemuda!